kepada Pak Kordes untuk mengatur tempat duduk yang di sebelah tenda biru ya. PWL harus sabar menunggu. Itu saja sementara Bapak Ibu, seluruh semua informasi sambil menunggu daripada persiapan-persiapan yang lainnya. Dan untuk Mas Coco ya, kemudian untuk persiapan untuk yang tari pendeknya dengan tari sanyil ya, nanti tidak cari-carian, kondisikanlah di depan kami. Kalau memang sudah kondusif dengan Bapak Ketua PWL kita, penasehat dan pembina dan sesepuh, jam berapa acara ini akan segera kita buka. Sementara kami istirahatkan dulu, silakan Bapak Ibu minum yang sudah dapat jajan sambil menunggu jam 9.30 acara ini akan segera dibuka. Jadi ya katakan macam lagi. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Itu artinya apa? Mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada yang sebagian yang belum tahu. Artinya kita ini apa yang diucapkan itulah yang akan terjadi. Sehingga kita ini maksudnya harus konsisten di dalam berbicara dan berbuat. Jangan ngomongnya A, perbuatannya B. Itulah yang membuat keributan antar suku. Sehingga maksud dari Sabto Tuhu Pandito Ratu ini, kita konsisten di dalam berbuat dan berbicara. Sehingga satu keinginan kita yaitu persatuan dan kesatuan. Dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena 4 pilar kita berbangsa ini sudah harga mati, Pak.
Pertama, Pancasila. Ini sudah rumusan pendiri bangsa kita, Bung Karno, founding father kita. Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kita berbangsa ini nggak boleh diotak-atik lagi. Kalau ini diotak-atik, bubar negara kita. Tidak ada WL, tidak ada PSHT, tidak ada yang lain, yang ada perang saudara. Nah, ini yang ingin saya sampaikan supaya kita kumpul ini tahu maksud dan tujuan. Dan pada malam hari ini kita menghargai 1 Muharram ini adalah yang memiliki saudara-saudara kita ya dari yang beragama Islam. Kalau beragama Hindu itu hari raya Nyepi. Nah, suatu saat Pak kita nyepi bersama juga Pak, sekali-sekali. Setuju Pak ya? Ya, jadi 1 Muharram ini kita hormati. Banyak ini orang Bali yang hadir, banyak orang Kristen yang hadir, satu kesatuan karena kita saling hormati. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan saya sebagai Dewan Pembina berulang kali saya sampaikan bahwa ke depan kalau bisa Wong Lugu ini lebih diberdaya lagi, terutama pengurus harus aktif soal kemanfaatan daripada organisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pai, itu ada santunan anak yatim, panti jompo. Saya usul yang murah lagi itu sebenarnya donor darah. Saya juga sebagai pengurus PMI di Kabupaten Oki, kalau mau mendatangkan petugas donor darah itu sehat Pak. Saya 2 bulan 3 bulan sekali donor darah, itu bisa gratis. Nanti saya bisa datangkan kalau memang ke depan agenda ini akan kita laksanakan. Nah, itu silahkan nanti, karena saya pengurus juga di PMI Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan tentu wadah yang lebih baik lagi dibentuk suatu koperasi. Tadi saya rapat paripurna terakhir Pak Muhammad Pai, kemarin ada kementerian, Menteri Pertanian itu datang ke Oki ke Terugelan naik helikopter. Itu tadi disampaikan oleh Bupati bahwa akan petani sawit terutama tempat kita ini dan petani karet itu akan dibantu dana replanting. Kalau yang sekarang 30 juta itu mau dinaikkan 50 juta oleh pemerintah, tapi syaratnya harus koperasinya ini anggotanya betul-betul jalan. Nah, kita tadi ditugaskan bersama-sama karena bangsa yang mudah diumbang-ambingkan oleh bangsa lain, hakikatnya adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri.